Ini adalah kisah tentang seorang raja yang tidak lahir dari garis keturunan kerajaan. Ia muncul di tengah kekacauan dan perebutan kekuasaan suatu bangsa yang sudah jauh dari Tuhan. Instabilitas politik membuka jalan baginya untuk naik ke singgasana. Dari seorang panglima tentara, ia menjelma menjadi raja besar yang diakui dunia. Namun sayang secara rohani dia hancur, dan ia berbuat apa yang jahat di mata Tuhan. Nama Omri dalam bahasa Ibrani kemungkinan berarti seikat gandum atau penjaga. Alkitab tidak mencatat asal sukunya, namun Alkitab mencatat bahwa sebelum menjadi raja, Omri adalah panglima tentara Israel Utara. Setelah Raja Zimri mati bunuh diri, bangsa Israel Utara kemudian terbelah. Sebagian rakyat mendukung Omri untuk menjadi raja, dan sebagian lainnya mendukung Tibni bin Ginat. Pertarungan perebutan kekuasaan pun tak terelakkan, hingga akhirnya Tibni mati, dan Omri tampil sebagai raja penuh. 1 Raja-Raja 16 ayat 21-23. Di masa kepemimpinannya, ia membeli bukit dari Semer dan mendirikan kota Samaria, dan kemudian menjadikannya ibu kota Israel Utara yang bertahan hingga kehancuran Israel Utara oleh Asyur pada tahun 722 sebelum Masehi. Omri juga kemudian menundukkan Moab, lalu memperkuat hubungan dengan Fenisia, wilayah pesisir Laut Tengah yang terkenal dengan kota-kota besarnya seperti Sidon dan Tirus. Dari Sidon inilah berasal Izebel, putri Raja Etbaal, yang kelak dinikahkan dengan anak Omri, Ahab. Pernikahan politik ini menjadi ikatan diplomatik yang kuat antara Israel Utara dan Fenisia, sekaligus membuka pintu masuk penyembahan Baal secara resmi ke tengah bangsa Israel. Sebagai seorang raja, catatan sejarah bangsa-bangsa mengingatnya sebagai seorang tokoh besar. Prasasti Mesya mencatat penaklukan Omri atas Moab. Catatan bangsa Asyur bahkan menamai Israel sebagai Bit Humri atau rumah Omri, sebuah gelar yang melekat lama sesudahnya. Takhta Omri kemudian diteruskan oleh anaknya, Ahab, yang berdiri di atas fondasi kuat peninggalan sang ayah. Omri memang berhasil menata politik pemerintahannya sehingga stabil, namun sayang, ia gagal dalam menata kerohanian bangsa. Ia melanjutkan dosa Yerobeam pendahulunya, yaitu membiarkan penyembahan berhala yang mencemari bangsa. Nabi Mikha dalam Mikha 6 ayat 16 menyinggung ketetapan Omri adalah sebuah simbol kemurtadan. Dunia boleh mengingat Omri sebagai salah satu penguasa besar, namun sejarah iman menyingkapkan sisi gelap kehidupannya. Sebesar apapun kejayaan dan warisan yang ditinggalkan, semua itu tidak sebanding dengan perkenanan di mata Tuhan. Karena warisan terbesar seorang pemimpin adalah iman yang benar yang diturunkan kepada generasi berikutnya.